Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan ridhonya masih diperkenankan bertemu dalam pembelajaran walaupun daring. Untuk pertemuan pertama kita hari ini di dalam pembelajaran daring, materinya adalah sepak bola. Sepak bola adalah masuk dalam KD atau kompetensi dasar 3.1 permainan bola besar. Nanti sedikit kita bahas karena para santri semua sudah kelas 12, artinya di dalam materi ini nanti walaupun nanti tetap masih mengaitkan dengan teknik dasar, tetapi nanti ke arah ke pola penyerangan dan bertahan. Walaupun nanti kita bahas sedikit mengenai teknik dasar untuk mengingat pembelajaran di kelas 10 maupun di kelas 11. Next, langsung saja sebelum masuk materi kita ke kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya bunyinya adalah merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Kedua, mempraktekkan hasil rancangan pola penyaringan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Artinya di KD kelas 12 ini Anda sudah dituntut untuk membuat rancangan pola penyerangan dan bertahan, karena di kelas 10 dan kelas 11 Anda sudah belajar teknik dasar. Di kelas 12 menciptakan sebuah rancangan pola bertahan maupun menyerang. Ini terkait dengan KD-nya. Ya, selanjutnya ke indikator penyampaian kompetensi. Ya, artinya setiap peserta didik harus mencapai KD tertentu di maba tertentu termasuk di PJOK. Nah, itu ada indikatornya untuk mencapai KD tersebut. Yang saya ambil indikatornya hanya dua. Satu, melakukan pola penyerangan dan bertahan dengan baik. Dan berikutnya, Anda mampu mempraktekkan bermain sepak bola dengan dimodifikasi. Artinya ya kita sesuaikan, misalnya di sekolah kita belum ada lapangan yang memadai, kita menggunakan lapangan yang seadanya. Mungkin nanti pemainnya tidak harus 11, bisa nanti 6, 5, sesuai dengan kondisi lapangan. Berikutnya peraturan juga demikian. Ya. Misalnya tidak harus ada kartu merah, tidak harus ada kartu kuning. Artinya apa? Permainan itu dimodifikasi, baik dari segi sarana prasarana maupun dari aturannya. Begitu. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Ya, sedikit yang saya sampaikan di awal tadi sebelum kita ke pola penyerangan dan bertahan, mengulas sedikit ya, teknik dasar dalam permainan sepak bola, hanya untuk mereview pembelajaran di kelas 10 maupun kelas 11. Teknik dasar sepak bola sebenarnya banyak ya, tetapi yang umumnya itu sekitar ada 6. Kalau nanti kita ulas lebih dari itu ya. Pertama, shooting. Dalam bahasa kita, shooting adalah tendangan keras mengarah ke gawang. Terus heading, ya, dalam bahasa kita menyundul bola. Ya. Berikutnya passing atau mengumpan. Selanjutnya dribbling atau menggiring bola. Tackling, merebut bola. Controlling, mengontrol bola. Ya. Ada beberapa teknik dasar, ini ada 6 yang saya sebutkan. Walaupun nanti ada teknik dasar untuk penjaga gawang dan masih banyak lagi. Tapi umumnya ini. Seandainya Anda sudah bisa melakukan teknik dasar ini, karena teknik dasar adalah hal yang mendasar, Anda sudah bisa untuk bermain sepak bola. Ya, ini hanya untuk mengingatkan. Selanjutnya, next. Nah, ini animasi mengenai teknik dasar tadi ya, shooting, heading, ya, itu ada juggling atau menimang bola. Next, sedikit tentang saya jelaskan sedikit tentang pola penyerangan. Apa sih pola penyerangan? Adalah suatu siasat penyerangan yang digunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan. Tapi ada catatan di situ, yaitu secara sportif. Artinya pola penyerangan itu diterapkan untuk memperoleh suatu kemenangan, tapi dengan cara sportif. Dan di catatan berikutnya adalah prinsip taktik penyerangan adalah usaha untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan jalan apapun dengan tidak melanggar
peraturan. Artinya ada catatan di situ, tidak melanggar peraturan. Mungkin di kelas 10 atau kelas 11 juga sudah saya sampaikan, termasuk dalam teknik dasar itu sebenarnya bukan harga mati. Misalnya shooting itu tendangan keras mengarah ke gawang, tapi pada kenyataannya pemain sepak bola bisa mencetak gol dengan menggunakan tumitnya, atau dia melakukan juggling dengan kreativitas dia, tapi dengan catatan apa? Tadi tidak melanggar peraturan. Contohnya misalnya jugglingnya bagus, tetapi misalnya ketika di lapangan menggunakan tangan ketika bermain sepak bola, otomatis itu melanggar sebuah peraturan. Itu. Lanjut, ketika kita membahas pola penyerangan dan bertahan, nanti tentu akan membahas tentang formasi. Apa sih formasi itu? Formasi adalah dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari masing-masing pemain untuk menempati posisinya masing-masing. Ya, formasi. Nanti kita contohkan beberapa formasi. Di situ ada beberapa contoh formasi yang ini umumnya terjadi atau dipakai oleh klub atau pelatih profesional yang umumnya misalnya 4-4-2. Kalau kita bicara MU misalnya Manchester United, yang terlintas di pikiran kita pola atau formasinya 4-4-2 ya, ini yang secara umum. Terus misalnya kita bicara Barcelona misalnya ya, nanti di pikiran kita polanya formasinya 4-3-3 atau sudah terlintas di pikiran kita ini. Dan maaf itu ada sedikit kesalahan di contoh formasi ya, itu harusnya 4-5-2. Nanti di situ saya ketik 4-5-3. Nanti bingung pemainnya ada 12 ya. Padahal dalam permainan sepak bola pemainnya adalah 11. Nah, jadi ketika kita bicara formasi, kita bicara pola penyerang dan bertahan, pasti nanti akan di situ akan bicara formasi. Jadi ini sedikit mengulas materi sepak bola di kelas 12 yang mungkin agak lebih berat karena nanti menganalisis pola penyerangan. Setelah itu kalau bisa menciptakan atau meng-create pola penyerangan tersendiri. Anda misalnya tidak harus ikutan dengan pola atau formasinya MU 4-4-2, tapi Anda punya karena jenius ya, pelatih jenius menciptakan kreasi sendiri, boleh, silahkan ya, karena di dalam pembelajaran penjas memang siswa juga dituntut kreativitasnya. Mungkin sedikit ya materi pertemuan kita mengulas tentang pola penyerangan dan bertahan. Nanti bisa kita lanjutkan kalau kita nanti sudah bisa offline, bisa nanti kita praktekkan. Karena apa? Pembelajaran PJOK memang banyak prakteknya walaupun teorinya ada ya. Pembelajaran yang praktek itu kalau misalnya kita cuma gambaran membayangkan memang agak susah. Misalnya renang, cuma dibayangkan agak susah. Tapi memang harus ada teorinya, terus kita praktekkan, itu akan lebih mudah dan kelihatan simple. Kalau saya jelaskan di papan tulis mungkin banyak sekali, tapi ternyata setelah dilakukan gerakannya tidak nyampe 30 detik. Oh ternyata gaya punggung itu seperti, tapi kalau ditulis mungkin 6-7 poin. Ketika dilakukan mungkin nggak nyampe 1 menit gerakannya. Itu. Saya kira cukup pertemuan kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.